spesimen urin menggunakan mikroskop. Selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan nama saya Radikla Jesinda Mukun, NIM D1B12337. Saya mahasiswa dari Universitas Megariski Makassar, Fakultas S1 Farmasi Ahli Jenjang. Melalui video kali ini, saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah saya, yaitu Kimia Klinik, di bawah dosen pengampu mata kuliah, Ibu Nur Hikmah Awaludin S.Farem, MSI Apoteker. Melalui video kali ini, saya akan membahas tentang spesimen urin. Urin adalah sisa material yang diekskresikan oleh ginjal dan ditampung dalam saluran kemih hingga akhirnya dikeluarkan oleh tubuh dalam proses urinasi dalam bentuk cairan. Nah, urinalisis sendiri adalah pemeriksaan sampel urin secara mikroskopis, makroskopis, kimia untuk screening infeksi saluran kemih, penyakit ginjal, dan penyakit organ lain yang didapat dari metabolit abnormal urin penderita. Urin mengandung zat-zat seperti yang pertama, air sebanyak 95%, yang kedua urea, asam ureat, dan amonia, yang ketiga zat warna empedu, yang keempat garam mineral terutama NaCl, yang kelima zat-zat yang bersifat racun seperti sisa obat dan hormon. Yang berikutnya cara pengambilan urin. Cara pengambilan urin itu, yang pertama itu cuci tangan Anda sampai bersih. Yang kedua, bersihkan organ kelamin dengan tisu pembersih yang steril. Yang ketiga, saat buang air kecil, buanglah urin pada wadah yang sudah disediakan. Usahakan agar tidak menyentuh bagian dalam wadah sampel karena dapat menyebabkan kontaminasi. Adapun cara pengumpulan urin 24 jam itu yang pertama, pada hari pengumpulan, pasien harus membuang urin pagi pertama. Catat tanggal dan waktunya, semua urin yang dikeluarkan pada periode selanjutnya ditampung. Yang kedua, jika pasien ingin buang air besar, kandung kemih harus dikosongkan terlebih dahulu untuk menghindari kehilangan air seni dan kontaminasi feses pada sampel urin wanita. Yang ketiga, keesokan paginya, tepat 24 jam setelah waktu yang tercatat pada wadah, pengumpulan urin dihentikan. Yang keempat, spesimen urin sebaiknya digunakan selama periode pengumpulan. Yang berikutnya itu cara pengambilan sampel urin clean cats pada pasien wanita. Yang pertama, pasien harus mencuci tangan memakai sabun. Yang kedua, bersihkan labia dan vulva menggunakan kasa steril dengan arah dari depan ke belakang. Yang ketiga, bilas dengan air bersih dan keringkan dengan kasa steril yang lain. Keempat, selama proses ini berlangsung, jari tangan jangan menyentuh daerah yang sudah dibersihkan. Kelima, ketika urin dikeluarkan, aliran urin yang pertama dibuang. Aliran urin selanjutnya ditampung dalam wadah steril yang telah disediakan. Pengumpulan urin selesai sebelum aliran urin habis. Wadah ditutup rapat dan segera dikirim ke laboratorium. Selanjutnya itu cara pengambilan urin clean cats pada pasien pria. Yang pertama, sama kayak pasien wanita, pasien juga harus mencuci tangan dengan memakai sabun. Yang kedua, pada pasien pria, jika tidak disunat, tarik peripetium ke belakang, keluarkan urin, aliran urin yang pertama dibuang, dan aliran urin selanjutnya ditampung dalam wadah steril yang telah disediakan. Pengumpulan urin selesai sebelum aliran urin habis. Yang ketiga, wadah ditutup rapat dan segera dikirim ke laboratorium. Nah, adapun penanganan dan pengawetan sampel, yang pertamanya itu penanganan dulu. Penanganan sampel urin ini, urin yang sudah ditampung sebaiknya segera diperiksa, karena jika dibiarkan lebih dari 2 jam akan terkontaminasi. Urin harus segera diperiksa. Jika laboratorium jauh, maka diperkirakan jarak apabila kurang dari 2 jam dapat diletakkan pada refrigerator dengan suhu 4 derajat Celcius. Adapun jika lebih dari 2 jam dapat ditambahkan pengawet.
Pengawetan urin biasa menggunakan pengawet seperti yang pertama sodium fluorida, kedua formalin, ketiga HCl, keempat borik asid, kelima sodium karbonat, keenam toluen, ketujuh timol, kedelapan natrium karbonat, kesembilan asam sulfat pekat, dan yang kesepuluh formaldehyid, merkuri, dan benzoat. Tes urin atau urinalisis adalah metode pemeriksaan yang menggunakan urin sebagai pendeteksi adanya gangguan dalam tubuh. Uji sampel urin biasanya dilakukan untuk mendiagnosis penyakit yang berkaitan dengan saluran kemih. Sebagai contoh, infeksi saluran kemih, penyakit ginjal, diabetes, hepatitis B, dan penyakit lainnya. Pasien mungkin juga akan menjalani pemeriksaan urin ini ketika dirawat di rumah sakit sebelum operasi atau ketika sedang hamil. Melalui video ini saya akan membahas 4 penyakit, yaitu ISK, ginjal, diabetes, dan hepatitis. Adapun penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen urin. Yang pertama itu infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih itu gejalanya biasanya berupa rasa nyeri saat buang air kecil, dan urin dapat mengandung sel darah merah, bakteri, dan sel darah putih yang menunjukkan adanya infeksi pada saluran kemih. Urin yang dikeluarkan bisa berwarna hijau karena mengandung nanah. Biasanya itu faktor pencetus dari ISK itu yang pertama dikarenakan tidak membersihkan kelamin dengan benar, yang kedua tidak buang air kecil setelah berhubungan seksual, yang ketiga kurang minum air, keempat sistem imunitas, kelima penyakit penghambat urin, keenam penggunaan alat kontrasepsi, yang ketujuh pemasangan kateter. Keluhan yang biasa terjadi untuk penderita ISK pada pasien orang dewasa itu biasanya itu yang pertama rasa nyeri atau sensasi terbakar pada saat buang air kecil. Yang kedua, frekuensi buang air kecil meningkat tapi hanya sedikit urin yang keluar. Yang ketiga, rasa tidak nyaman di perut bawah dan panggul. Yang keempat, urin berwarna gelap dan bau tidak sedap. Yang kelima, terdapat darah di dalam urin. Yang keenam, demam dan tidak enak badan. Pada pasien anak, gejala ISK itu yang pertama demam, kedua sering ngompol di siang hari, tubuh mudah lelah, nafsu makan berkurang, rewel, dan muntah. Infeksi saluran kemih dapat diobati dengan pemberian antibiotik, analgetik, antidepresan, dan bisa juga pemberian cairan khusus seperti dimetil sulfoksida untuk membersihkan kandung kemih. Selain infeksi saluran kemih, penyakit ginjal pun juga bisa dideteksi melalui spesimen urin. Salah satu tes urin yang biasanya digunakan pada penyakit ginjal ini adalah tes urin 24. Urin akan dianalisis untuk mengetahui kadar protein dan limbah produk seperti nitrogen, urea, dan kreatinin. Kehadiran protein dalam urin mengindikasikan kerusakan ginjal. Jumlah kreatinin dan urea diekskresikan dalam urin dapat digunakan untuk menghitung tingkat fungsi ginjal dan laju filtrasi glomerulus atau LFG. Ada beberapa faktor yang secara umum bisa meningkatkan risiko terjadinya penyakit ginjal, yaitu yang pertama menderita diabetes, hipertensi, penyakit jantung, atau penyakit hati. Yang kedua memiliki keluarga yang juga menderita penyakit ginjal. Yang ketiga mengalami infeksi saluran kemih atau infeksi ginjal yang berulang. Keempat menderita obesitas, memiliki pola makan yang tinggi, kandungan garam atau gula. Yang kelima, memiliki kebiasaan jarang minum air putih, sehingga meningkatkan risiko kekurangan cairan. Secara umum, ada beberapa gejala yang dapat mengindikasikan gangguan penyakit ginjal. Yang pertama itu perubahan warna pada urin, termasuk urin keruh dan bercampur dengan darah. Yang kedua, muncul nyeri pada punggung bagian bawah. Nyerinya dapat menjalar ke perut bawah atau selangkangan. Yang ketiga, muncul nyeri saat buang air kecil. Yang keempat, muncul kram otot dan kedutan. Kelima, mual, muntah, dan kehilangan nafsu makan.
Keenam, sering merasa kelelahan dan sesak napas. Ketujuh, peningkatan tekanan darah. Adapun cara mengobati penyakit ginjal itu, pengobatan penyakit ginjal bertujuan untuk meringankan gejala, mengatasi penyebab, memperlambat perkembangan penyakit, dan mencegah komplikasi. Secara umum ada beberapa pilihan pengobatan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, obat pengontrol tekanan darah tinggi seperti ACE inhibitor dan angiotensin II reseptor blockers. Yang kedua, obat untuk mengontrol kadar kalium dalam darah. Yang ketiga, antibiotik. Keempat, obat diuretik. Kelima, analgetik. Keenam, obat untuk melemaskan otot saluran kemih seperti alpha blocker. Selain pada penyakit ginjal, tes urin bisa digunakan untuk mendiagnosis diabetes. Namun, tes ini dapat digunakan untuk memantau kadar keton urin dan glukosa urin seseorang. Saat keton menumpuk dalam darah, mereka membuat darah lebih asam. Penumpukan keton dapat meracuni tubuh dan mengakibatkan koma atau bahkan kematian. Keton lebih sering dideteksi dalam urin pengidap diabetes tipe 1 daripada pengidap diabetes tipe 2. Faktor pencetus diabetes tipe 1 itu yang pertama, memiliki keluarga dengan riwayat diabetes tipe 1. Yang kedua, menderita infeksi virus. Yang ketiga, diabetes tipe 1 banyak terjadi pada usia 4-7 tahun, walaupun diabetes tipe 1 dapat muncul pada usia berapapun. Yang kedua itu diabetes tipe 2. Biasanya itu karena kelebihan berat badan, memiliki keluarga dengan riwayat diabetes tipe 2. Selanjutnya faktor usia, menderita tekanan darah tinggi, memiliki kadar kolesterol dan trigliserida abnormal. Keluhan yang biasa terjadi pada penderita diabetes tipe 1 dan tipe 2 itu, yang pertama, sering merasa haus, frekuensi buang air kecil meningkat terutama pada malam hari, rasa lapar yang terus-menerus, berat badan turun tanpa sebab yang jelas, sering merasa lelah dan lemas. Diabetes tipe 1 dapat diobati dengan pemberian insulin untuk mengontrol glukosa darah dengan cara disuntikkan pada lapisan di bawah kulit sekitar 3-4 kali sehari sesuai dosis yang telah dianjurkan dokter. Yang kedua itu, pengobatan diabetes tipe 2 itu antara lain pemberian obat antidiabetik oral seperti golongan sulfonylurea yang bekerja merangsang sekresi insulin pada pankreas dan golongan biguanid yang bekerja dengan menghambat produksi glukosa pada hati. Selanjutnya itu penyakit hepatitis B. Penyakit hepatitis B dapat menimbulkan gejala seperti sakit perut, mual, muntah, warna tinja menjadi pucat, mata dan kulit menguning, serta perubahan warna urin menjadi kuning gelap. Tes urin biasanya dilakukan untuk melengkapi bukti gejala untuk mempertegas diagnosis hepatitis B secara akurat. Hepatitis B bisa disebabkan yang pertama itu hubungan seksual yang tidak aman, kedua penggunaan jarum suntik tidak steril, yang ketiga darah untuk cairan tubulannya yang telah terinfeksi virus hepatitis B, yang keempat tinggal dengan pengidap penderita penyakit hepatitis B kronik, yang kelima bayi yang dilahirkan oleh ibu pengidap penyakit hepatitis B, yang keenam berpergian ke daerah yang tinggi akan infeksi HBV seperti Afrika, Asia Tenggara, Asia Tengah, serta Eropa Timur. Keluhan yang biasa terjadi pada penderita hepatitis B itu yang pertama mual, muntah, demam, kelelahan, feses berwarna pucat, urin berwarna gelap, nyeri perut, nyeri sendi, kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan, mata dan kulit berubah menjadi kekuningan. Hepatitis B biasa diobati dengan pemberian vaksin globulin imun hepatis secara injeksi serta pemberian kurkumin secara oral.
Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.